Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Salam sehat Hasan Sabila. Saudaraku fan Hasan Sabila, mereka banyak yang terbantu dengan resep Hasan Sabila. Ternyata bukan saja di kampung-kampung yang mendengarkan, di kantor pun, di mobil mereka turut mendengarkan Hasan Sabila. Materi yang akan kita bahas adalah tentang ambeien. Ambeien atau wasir adalah suatu kondisi meradang atau bengkaknya pembuluh darah vena di sekitar anus. Pengertian ambeien: pembuluh darah pena. Rusaknya pembuluh darah pena, maka pembengkakan terjadi. Terjadilah pendarahan pada anus. Apakah caranya mengatasi? Sama dengan mengatasi pembengkakan pada kaki, pembengkakan pada tumor? Caranya berbeda. Ini anus, Pak. Ingat, anus itu dilingkari dengan pembuluh darah, otot, dan saraf. Maka setiap penderita wasir atau ambeien pasti dirasakan panas dan nyeri, karena dilengkapi dengan otot, saraf, dan pembuluh darah pena. Itu wasir. Kemudian ambeien itu kita mengenal ada ambeien bagian dalam. Ambeien yang muncul di dalam rektum namanya, Pak. Rektum itu adalah saluran yang menghubungkan usus besar dengan anus. Itu bagian kalau terjadi ambeien dalam. Ini tidak keluar di luar anus, tapi dia pembengkakan atau kerusakan di dalam. Ya, tiba-tiba ada darah yang keluar. Bingung. Ini adalah kerusakan pada rektum. Kemudian ambeien luar. Ambeien yang muncul di sekitar anus, jadi pembengkakan, Pak. Ya. Kalau sudah membengkak, ini berarti yang rusak adalah pembuluh darah dan saraf pada sekitar anus. Setelah kita mengetahui tentang ambeien, baik luar maupun dalam, penyebab-penyebabnya yang harus kita ketahui. Kenapa orang bisa terjadi ambeien? Ada beberapa penyebab. Mari kita simak baik-baik. Dari penyebab, ada 12 macam penyebab ambeien. Jadi bagi saudaraku yang berbisnis alternatif, pijat, ini sangat penting. Ada Pak Topar, ada Pak Rubin, dan saudara-saudaraku yang ada di Muntilan, di Wonosari, Klaten yang sedang mendengarkan Hasan Sabila. Inilah caranya. Penyebab seseorang bisa munculnya ambeien: 1, kurang air putih. Jadi minumnya selalu minum air gula atau air kemasan. Kemasan itu yang ada rasanya, Pak. Bisa kecut, atau bisa berbusa, atau soda, atau lainnya. Yang kedua, banyaknya duduk. Ini terjadi bagi mereka yang berbisnis penjahit, supir, atau driver. Baik driver luar kota maupun taksi yang sehari-harinya lebih banyak duduk, jarang bergerak,
maka penderita ambeien pasti mereka yang banyak duduk. Kemudian yang ketiga adalah seringnya terjadi masuk angin. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, jika suami sering masuk angin, minta dikeroki, terus nanti dalam seminggu 2 kali minta lagi kerokan. Ini hati-hati, akan terjadinya wasir atau ambeien pada suami. Bagaimana cara mengatasi? Nanti saya memberikan pelajaran untuk mengatasi baik mereka yang belum kena ambeien maupun mereka yang sudah terkena ambeien. Yang keempat adalah terjadinya stres. Yang kelima adalah banyak makan makanan yang berlemak. Yang keenam adalah banyak minuman-minuman bersoda. Minuman soda termasuk minuman selain di kemasan botol bisa di saset. Begitu kita robek sasetnya, masukkan di air, dia kemudian berbusa. Itu adalah soda. Hobi mengkonsumsi itu sama saja kita menimbulkan penyakit ambeien. Yang ketujuh adalah hobi makanan tape yang ada kandungan alkoholnya. Tape ketan biasanya. Ini terjadi pada kalau orang hobi tape ketan, minum air tape ketan gitu. Ini akan terjadi orang kalau hobi dengan tape ketan, maka bisa terjadi ambeien. Yang kedelapan adalah banyak makanan daging atau yang berserat kasar. Contoh sapi maupun kambing. Ya, yang berserat kasar. Kalau ayam masih aman, Pak. Ayam kampung itu masih aman. Bebek masih aman. Apalagi kalau ada saya gitu kan, bebek bakar gitu. Kemudian gangguan tulang punggung ini bisa menyebabkan orang menjadi ambeien. Contoh pada gangguan tulang punggung. Awal seseorang itu sakit lambung. Setelah itu lambung tidak pernah diobati, hanya dikeroki, hanya minum air hangat, kemudian sakit pada punggungnya. Sakit punggung tidak pernah diurus, tidak pernah diobati, maka terjadilah otot pada anus menjadi membesar. Itu dari punggung. Ya. Kemudian banyak makan hobi durian. Banyak makan durian. Tahu hobi durian? Tidak secukupnya dia makan durian, tapi satu orang bisa menghabiskan 3 durian. Hobi durian, hati-hati dengan ini. Nanti kalau bapak dan ibu, bukan berarti suami tidak diizinkan untuk makan durian, tapi sayangilah suami. Kalau memang dia berlebihan, cukuplah yang namanya hobi durian, cukup merasakan bahwa oh durian seperti inilah. Tidak harus dia nafsunya diterus-teruskan untuk menghabiskan, sehingga pada akhirnya kalau sudah terjadi ambeien, ini sulit Bu untuk sembuh. Ya, ingatkan kepada suami. Kemudian yang ke-11 adalah banyaknya mengkonsumsi atau hobi konsumsi emping melinjo. Santapannya selalu emping melinjo. Di mana-mana emping melinjo saking senangnya. Selain zat kapurnya tinggi, ini akan berbahaya merusak pada otot anus. Yang ke-12 adalah sering sakit pinggang. Nah, pada bagian sakit pinggang ini bukan dari lambung kalau ini Bu. Banyaknya duduk bisa mengakibatkan sakit pinggang. Kurangnya minum air putih bisa menyebabkan sakit pinggang. Kurangnya olahraga bisa mengakibatkan pinggang juga sakit, ya. Kekurangan itu berakibat pinggang menjadi sakit. Tanda-tanda pinggang sakit ini akan munculnya sakit ambeien.
kalau ini terus-menerus ya. Jadi artinya kalau hanya sakit pinggang, kemudian Bapak minum air putih sembuh, berarti aman. Kalau sakit pinggang terus-menerus, ini bisa berakibat ambeien. Genaplah 12 macam ambeien yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita bagaimana cara mengatasinya? Mari kita belajar bareng-bareng. Cara mengatasi penderita ambeien. 1. Memperbanyak asupan buah yang mengandung protein tinggi. Pasti bingung Bapak ya. Apa ya buahnya Pak Hasan? Pasti kan begitu ya. Asupan protein tinggi. Catat buahnya. 1. Buah kepel. Ini adanya di Jawa. Saya nggak tahu di daerah lain. Di Kalimantan nggak ada sih buah kepel ya. Nggak tahu Papua ada nggak ini Papua. Lampung, Medan, Jakarta, saya tidak tahu. Adanya saya tahunya ini di Pulau di Jogja. Buah kepel. Ternyata itu adalah protein tinggi, bisa untuk membantu penderita ambeien. Yang kedua, protein tinggi ada di buah kesemek. Yang ketiga adalah daging pisang biji, artinya biji yang bijinya tidak disertakan. Jadi dagingnya, daging pisang biji. Bijinya kita buang, kita hobi dengan daging pisang biji, maka sama saja ini mengobati sakit ambeien. Ini yang pertama ya. Hobi atau banyaknya asupan buah yang mengandung protein. Berarti ada 3 tadi Bapak ya. Ada kepel, ada kesemek, dan pisang biji. Tanpa biji tapi ya, pisang biji, bijinya dibuang. Kemudian ada asupan kalsium buah ya. Kalsium buah itu kalsium sayur maksud saya, bukan buah, kalsium sayur. Kalsium yang berada di dalam sayuran. 1. Jipang. Artinya jipang ini kalau diparut, diperas, diminum, ini bisa untuk mengobati ambeien. Ya, seringlah mengkonsumsi banyaknya kalsium. Ya. 1 jipang. 2 kentang. Sama, diparut, diambil airnya. Kemudian daun kelor, ini direbus, diminum airnya. Kedelai hitam, ini juga direbus, bersama daun kelor boleh, digabungkan, kemudian diminum. Kemudian biji mandingan atau petai Cina, kita rangkai menjadi obat. Petai Cina, kedelai hitam, kelor, sama-sama direbus. Kedelainya kita hancurkan dulu, begitu juga mandingannya. Kelornya kita remet dulu, baru dimasukkan ke dalam panci dengan ukuran 3 gelas, sisa 1 gelas. Diminum setiap pagi, sehari sekali. Ini sama saja kita mengobati penderita ambeien. Ya. Terus langkah berikutnya untuk mengatasi penderita ambeien yaitu dengan cara menghindari kopi bagi mereka yang hobi kopi. Kopi, tapi si penderita ambeien, maka ini menjadi pantangan menghindari kopi. Sekali-kali nggak apa-apa. Artinya sekali-kali itu sekali pagi, sekali siang, sekali malam, itu bukan sekali namanya. Kerap kali itu namanya Pak. Sekali ini dalam sebulan sekali.
itu masih aman. Kemudian hindari pedas. Sudah banyak yang tahu bahwa ambeien tidak boleh dengan pedas. Hindari gorengan yang berjelantah tentunya. Terus hindari juga merica bagi mereka setiap makan selalu menggunakan merica. Ini dihindari Bapak. Kemarin ada pasien saya. Ini saya ingatkan sekalian ya. Ada pasien saya berobat ambeien, kemudian di dalam kapsulnya adalah serbuk merica dicampur kunyit. Merica dicampur kunyit. Begitu dikonsumsi bukannya membaik tapi malah membesar, membengkak. Dibawakanlah ke saya, kemudian saya lihat di lab ternyata kandungannya adalah merica. Ini kurang ajar nih. Kasihan itu. Jadi memang kalau kita tidak mampu mengobati ya akuilah. Saya kalau ambeien tidak bisa Pak, maaf. Kasihan, jadi kemarin harusnya ambeiennya hanya kecil, ini makin besar dan parah, tidak bisa duduk sampai dia. Dia periksa ke saya aja dalam kondisi berdiri, kasihan. Inilah mengaku herbalis tapi dalam mimpi. Akhirnya setelah dipraktekkan merusak semuanya. Jadi nama-nama orang yang ahli herbal jadi rusak. Gara-gara mereka yang tidak berilmu ikut campur di dalamnya. Yang ketujuh adalah tingkat kelelahan kerja. Kerja terporsir, tidak pernah istirahat, duduk jalan, sudah penderita ambeien, ini harus dihindari. Ya, ada 7 cara yang harus kita hindari bagi penderita ambeien. Bapak dan Ibu, mari saya mengajak untuk membuat resep ambeien atau wasir. Ya, siap-siapkan ya Bapak ya, kertas dan bolpen. Ini masuklah pelajarannya, membuat resep ambeien. Gitu Pak ya. Resep ini sudah saya uji coba dan berhasil pada Estu dan Joni. Yang pertama adalah rambut jagung 1 genggam, daun kamboja putih 3 lembar. Ya Bu ya, rambut jagung, daun kamboja putih. Daun ketepeng Cina. Biasanya untuk pagar Bu, dia bulat-bulat. Ya, sekarang biasanya untuk pagar itu. Ketepeng itu ada 2 jenis, ada yang kebo, ada yang Cina. Ketepeng Cina. Jadi bentuknya bulat-bulat seperti mangkokan gitu. Bunganya kuning itu ya Pak? Betul. Iya. Seperti baju Mia. Kemudian daun waru ambil 3 lembar. Ketepeng Cinanya tadi ambil 5. Daun warunya ambil 3 lembar. Waru lengis bukan nih Pak? Waru lengis. Buah mahoni. Nah, biji mahoni ini pahit memang Pak, tapi dia mempunyai senyawa dan senyawa aktifnya di dalam biji itu, dia bisa mengecilkan pembengkakan Pak. Nah, biji mahoni ini walaupun pahit, jangan ditinggal. Inilah dia yang bisa mengecilkan karena biji mahoninya atas pembengkakan tadi. Kalau waru lengis itu untuk menutup pendarahan. Rambut jagung itu untuk memperbaiki saraf
kerusakan pada saraf dan pembuluh darah, itu rambut jagung. Itu desain saya begitu, Pak. Jadi ini tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Kemudian yang terakhir adalah sari ubi kayu atau singkong. Jadi caranya, setelah Bapak rebus tadi yang ada mahoni, ada daun waru, ada ketepeng Cina, ada daun kamboja putih, rambut jagung, ditambah lagi satu Pak ya, sisik naga. Sisik naga ini jenis benalu yang hidup di mana-mana Pak. Bisa sisik naga hidup di pohon nangka, bisa di pohon pelamboyan, bisa di pohon kelapa, pinus, jenisnya jenis sisik naga. Jadi daunnya dia bertumpuk-tumpuk seperti bentuk sisik. Itu ambil sebanyak 10 lembar sisik naga. Nah, setelah ini direbus dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 3 gelas. Bapak parut tadi ubi kayu atau singkong, patinya tadi, campurkan sedikit kalau mau minum, diaduk. Oke, disendirikan berarti. Disendirikan. Ya. Oke. Ya, ketika Bapak mau minum, baru ini dicampurkan. Gitu Pak ya. Untuk apa? Ini untuk menghaluskan usus supaya usus tidak luka lagi, tidak terjadi radang. Ini dari ubi kayu. Yang kita ambil dari protein. Ya, ubi kayu proteinnya bagus Pak untuk kulit. Nah, ini untuk melapisi usus. Maka Hasan Sabilah telah menemukan resep yang terbaik untuk penderita ambeien. Bagi mereka yang menerapkan ini, saya yakin mereka pasti sembuh. Maka kita tidak perlu pusing lagi Pak. Berobat ke sana, berobat ke sini, salah lagi, malah makin membesar. Dioperasi, tumbuh lagi. Operasi kedua, semakin besar. Akhirnya banyak orang gara-gara ambeien tidak bisa duduk. Adanya tidur terus, kalau duduk jadi sakit. Inilah resepnya. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya Hasan Sabilah. Salam sehat alami. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.